Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari kelas 12 BDP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di KD 17, yaitu mengenai evaluasi penjualan. Evaluasi penjualan adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur, menilai apakah suatu proses kegiatan atau program yang dilaksanakan telah sesuai dengan keinginan atau tujuan yang dicapai. Tahap-tahap yang diperlukan yaitu: 1. Membuat standar kerja. Yang kedua, mencatat hasil kerja real. Yang ketiga, mengadakan evaluasi atau membandingkan hasil kerja dengan standarnya. Yang keempat, mengadakan perubahan jika diperlukan. Tujuan dari evaluasi penjualan ini yaitu yang pertama untuk melihat dan meningkatkan tingkat likuiditas, yang kedua untuk meningkatkan tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk meningkatkan tingkat rentabilitas, yang keempat untuk meningkatkan tingkat stabilitas. Analisis kinerja laporan keuangan menurut Jumingan 2006. Yang pertama, perbandingan laporan keuangan. Untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan laporan dengan jumlah maupun persentase. Yang kedua, tren. Mengetahui tendensi apakah perusahaan melakukan penaikan atau penurunan. Yang ketiga, persentase per komponen. Mengetahui investasi pada masing-masing aktiva keseluruhan maupun utang. Yang keempat, ada sumber dan penggunaan modal kerja. Mengetahui besarnya sumber dan modal kerja yang digunakan melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, ada sumber dan penggunaan kas. Untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada periode tertentu. Yang keenam, ada rasio keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos dalam neraca maupun laporan laba rugi individu. Yang kedelapan, ada perubahan laba kotor untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Yang kedelapan, ada break even untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Menganalisis hasil evaluasi penjualan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor ini mencakup persediaan barang, pemberian dalam piutang, komisi penjualan yang diberikan, kegiatan salesman, dan kegiatan sales promotion. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini mencakup kegiatan perubahan selera konsumen, munculnya pesaing pengganti, munculnya kebijakan pemerintah, dan pengaruh psikologis. Menyusun laporan hasil keuangan. Menurut Mardi 2011, transaksi keuangan merupakan aktivitas dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, di mana objeknya pengukurannya dapat dinilai dengan mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibikin dalam sistem akuntansi. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi dibagi menjadi 2, yaitu bukti eksternal dan bukti internal. Bukti eksternal yaitu yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya yaitu faktur atau invoice. Faktur ini berfungsi untuk penjualan secara kredit. Yang kedua ada kwitansi. Kwitansi ini berfungsi untuk pembayaran tunai. Yang ketiga ada nota. Nota ini berfungsi untuk pembelian tunai. Yang ketiga ada nota debit, yaitu barang yang akan dikirim untuk pihak luar. Lalu ada bukti internal. Bukti internal ini adalah yang berhubungan dengan pihak dalam. Contohnya ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.